Ya Pak, selamat pagi buat Pagi, maaf putus. Antar seluruh satu udah bisa nyambung Pak. Makanya di kan Halo Pak Heru. misi Kapolri. Pagi. Sudah Ya. dengar suara saya, Pak? Ya, Makanya dilibatkan semua. baik saya mulai ya Pak. Ya, silakan. Selamat pagi buat rekan-rekan kelas 10, kelas 12. Pagi juga buat Pak Heru dan Pak Indri. Perkenalkan saya Yudidat selaku host di sini. Kemarin itu apa kok? Pada tema kali ini kita akan tentang wirausaha mandiri. Tentunya sangat menarik. Dan yang mengisi pada acara kali ini adalah Pak Heru. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat Pak. Ya, sebelum kita mulai acara kita berdoa dulu ya Pak. Ya. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Pak. Baik saja kita langsung masuk ke materi hari ini Pak. Buat materi kali ini, apa sih itu wirausaha mandiri? Mungkin ada pengantar sedikit buat Pak Heru. Oh ya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMA Don Bosco dan semua siswa yang ikut mendengarkan paparan saya sebagai wirausaha mandiri. Awalnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, Pak. Dan saya pertama memanggil siswa itu dengan Mbak dan Mas saja, supaya lebih akrab dan lebih dekat. Karena memang perbedaan generasi ini kan menjadikan sebuah gap atau batasan yang kadang-kadang kami yang senior mesti harus sama-sama menghargai keberadaan junior. Nama saya Heru Karyanto. Saya ini sebenarnya kalau ditanya kurikulum vitae agak ragu-ragu, agak takut kalau orang tidak yakin gitu. Saya ini sebenarnya dilahirkan dari keluarga yang miskin. Dari Juwana, orang tua saya tokonya kolab, peristiwa 66 itu ada uang 1.000 di Sanreng jadi Rupiah, awal Orde Baru. Sehingga kami diajak orang tua hijrah. Lalu saya sekolah waktu itu pindah dari SMP di Juwana ke Kota Lasem. Setelah SMP, dengan terpaksa saya tidak sekolah. Pilihan saya sendiri karena saya merasa orang tua saya tidak mampu untuk membiayai. Sehingga saya mulailah sejak tahun 70 bekerja magang di perusahaan-perusahaan keluarga, sehingga saya mulai berjalan di sana. Tuhan memberikan jalan hidup, proses hidup saya dari yang paling pahit, bertahap pelan-pelan dengan saya berjuang keras bagaimana memperbaiki nasib. Saya sekarang memiliki perusahaan yang didukung oleh sekitar 350 karyawan. Saya bergerak di bidang Maaf ya, ada gangguan sebentar dari Pak Herunya.
Cek, oke. Selamat pagi. Masuk nggak? Suara Bapak masuk? Oke. Oke, untuk anak-anakku yang terkasih, ini mohon izin mungkin dari pihaknya Pak Heru sendiri masih ada gangguan, masih terkendala sinyal ya, jadi mohon maaf. Sepintas dari ceritanya Pak Heru yang sudah beliau sampaikan tadi, ya sepintas dari ceritanya Pak Heru tadi, yang Pak Agus tangkap bahwa beliau mengalami era 66 ya, 6566, di mana kalau kita belajar dari sejarah, oke. Oke, Bapak lanjutkan. Tadi sepintas kita mendengar dari kisah Pak Heru di awal sejarah kehidupannya bahwa beliau mengalami era PKI 65, ya di mana saat itu kemudian kalian belajar di sejarah mengalami satu krisis keuangan yang luar biasa ya. Ada krisis keuangan yang luar biasa, kemudian salah satunya juga terjadi pemotongan nilai mata uang yang sangat parah saat itu. Dan itu yang Pak Heru alami di awal, yang membuat beliau harus tidak bisa melanjutkan sekolah saat itu. Ya, dan itu kalau kalian belajar di sejarah, sekali lagi peristiwa PKI dari rangkaian 63, 66, puncaknya di 65, itu imbasnya juga ke gerakan ekonomi ya. Ada pemotongan uang saat itu yang tadi diceritakan Pak Heru. Nah, tadi sepintas sampai ke situ, kemudian Pak Heru juga beserta keluarga tadi hijrah ke Lasem. Lasem itu salah satu yang terkenal menghasilkan batik sebenarnya. Ini kita masih nunggu Pak Heru ya. Oke, anak-anakku semuanya masih kita menantikan Pak Heru. Bapak harap segala informasi yang bisa disampaikan oleh Pak Heru nanti itu bisa menjadikan satu mungkin wawasan buat kalian ya, bagaimana untuk membuka satu usaha, tantangannya di mana, karena tentu untuk mengelola satu usaha itu tidak sekedar menjadi seorang bos yang punya karyawan, bisa menetapkan peraturan sendiri, bisa mengatur kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Tentu tidak hanya itu, tapi seorang pimpinan perusahaan juga punya tanggung jawab 3 kali lipat paling tidak. Ya, 3 kali lipat yang Bapak maksud. Satu adalah tanggung jawab pribadi sama keluarganya. Yang kedua untuk perusahaannya, yang ketiga juga untuk kehidupannya. Iya. Pak Heru, selamat pagi. Pagi, Pak. J, monggo ini WiFi-nya, Pak. bisa dilanjutkan. J, Pak. Ya, ya. Oke, monggo. Jadi kami mengelola perusahaan yang dari awal dari nol, Pak. Jadi mungkin adik-adik Mas Mbak perlu ketahui kami ini mulai dari nol. Jadi memang usaha kami saya mulai dari yang sesuatu hal yang paling dasar. Tapi memang perjalanan inilah yang membuat saya punya pengalaman yang cukup untuk melewati uji coba atau bahkan perlu disebarluaskan kepada generasi muda. Karena bagaimanapun juga usaha kami ini menyangkut kepentingan masyarakat dan teknologi. Sehingga kami selama ini menjadi jembatan istilahnya, jembatan perekonomian yang dari desa, dari daerah, karena kami usaha ditambang di daerah yang membawa kepentingan semua pihak termasuk pemerintah. Kami membuat mesin sendiri, adik-adik, siswa-siswi, dan Mas Mbak atau Bapak Ibu guru. Dari mulai mesin penggilingan, mesin ayak, conveyor, ya itu tidak selalu sukses. Sering gagal juga dan banyak cobaan. Dan ini tidak mudah dilewati. Perlu disampaikan bahwa karyawan kami yang mendukung itu hampir 90% maksimal lulusan SMP, bahkan banyak yang drop out
SD. Ini yang menjadi tantangan saya secara pribadi, bahwa siapapun selama mau belajar dan berkreatif, mau kreatif akan berkembang menjadi baik. Jadi semua pekerjaan bengkel termasuk truk, termasuk mesin-mesin penggerak itu semua dikerjakan sendiri. Bahkan repair, body, dan sebagainya kerjakan sendiri. Jadi kami banyak belajar yang katakan dari ilmu kegagalan. Jadi tidak ada yang kami belajar dari secara akademis, nggak ada sama sekali. Nah, ini kira-kira profesi saya seperti itu. Selama saya mulai lulus SMP, saya lulus SMP tahun 70, jadi kalau sekarang sudah hampir 50 tahun ya, saya berkarya, bekerja dari mulai nol. Makanya saya menciptakan sebuah konsep dasar wirausaha mandiri. Jadi kadangkala yang menjadi persoalan yang tidak sejalan kan antara akademis dan praktisi. Ini yang menjadi perlu disatukan. Contoh soal bahwa pendidikan yang selama ini saya amati, bahwa perlu secara awal adanya minat dan bakat, itu perlu diutamakan. Karena sejak SD atau SMP maksimal, itu sudah harus diketahui minat dan bakat generasi muda itu akan kemana gitu. Jadi saya dari awal sudah kepengen, dari saya masih SMP, bahkan mungkin SD, sudah bergaul dengan keluarga, paman, dan sebagainya, pemilik pengusaha angkutan truk, dan sebagainya. Jadi saya sejak SMP sudah tahu bahwa usaha truk itu seperti ini, perbaikan begini, pengecatan begini. Sehingga pada waktu SMP saya tidak sekolah, arahnya sudah ke sana. Secara dasar adalah ke sana. Jadi ini pengalaman pribadi saya seperti itu. Dan saya memperlakukan pada anak-anak saya. Ingin saya tambahkan, putra saya dan putri saya itu lulusan SD Don Bosco. Karena dulu saya dari Jakarta, menikah, tinggal di Jakarta. Setelah saya memperluas usaha di Rembang, membuka lapangan pekerjaan di Rembang atas permintaan tokoh-tokoh senior warga Rembang di Jakarta, saya pindah di Semarang tahun 97. Anak saya kelas 3 SD, masuk di SD Don Bosco. Itu sudah saya arahkan kepada hobinya dan yang sejajar dengan keinginannya. Itu yang jadi catatan. Jadi saya ingin melakukan sesuatu tidak melawan atau anti pendidikan, tapi pendidikan itu harus disatukan antara akademis dan minat bakat dan praktis. Dari praktisi itu diawali dari pendidikan yang dikaitkan dengan selera dan minat tadi. Nah, kalau seleranya nggak cocok kan nggak mungkin mau jadi prestasinya berhasil atau menuju perbaikan yang lebih baik. Jadi kalau saya senangnya seni, nggak mungkin saya punya truk, punya mesin atau menciptakan mesin. Maaf ya, saya menciptakan mesin itu tidak belajar dari teori atau segala. Saya buat dengan didukung oleh karyawan itu dari cara berpikir saya karena kegagalan dan keinginan maju. Jadi nggak ada. Ini kira-kira ingin saya sampaikan di sana. Jadi mohon maaf kalau ada pemikiran atau Mas Mbak siswa-siswi SMA Don Bosco atau Bapak Ibu guru mungkin tidak cocok karena selera dan minatnya. Ya memang saya maklum saja. Jadi saya maklum seandainya ada siswa-siswi tidak ingin mendengarkan penjelasan saya, buat saya itu tidak risau. Itu pilihan, bahwa hidup itu adalah pilihan. Saya memilih seperti ini adalah karena pilihan saya.
Saya tidak pernah sekolah karena pilihan sekolah, pilihan saya. Karena orang tua saya tidak mampu, dan saya harus menolong keluarga saya, keluarga orang tua, adik-adik saya, supaya tidak semakin terjerumus kepada kehidupan yang miskin. Itu yang persoalan yang paling utama ini yang saya sampaikan adalah itu. Kalau toh pun saya harus belajar teknologi, termasuk dampak pandemi, saya harus diminta untuk belajar fasilitas Zoom ini adalah sebuah harus yang saya lakukan, meskipun harus punya asisten, ada anak saya, ada staf saya, itu sebuah tuntutan. Jadi inilah yang saya. Jadi kalau saya ditanya kemarin masalah IT teknologi, mungkin Mas Mbak ini situasinya jauh lebih pandai dibanding saya. Tapi semangat kita untuk maju dan pengalaman melewati goncangan tahapan dalam kita meraih karir itu sangat berat dan harus kita siap. Saya cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi pengalaman pahit dalam karir saya dalam wirausaha itu juga perlu saya sampaikan supaya semua generasi muda kita siap. Saya dalam karir usaha sejak tahun 70 sampai tahun 2001 itu sudah melewati 5 kali krisis ekonomi yang hampir menghapus karir usaha saya yang selama puluhan tahun. Terberat adalah tahun 2020 ini. Bersyukur Tuhan masih memberikan jalan dan memberikan kesempatan untuk kami tetap eksis dalam kondisi yang serba sulit ini. Karya apapun pernah mengalami hambatan dan kesulitan. Ini yang ingin saya sampaikan sekilas perjalanan karir hidup saya dalam wirausaha. Dan saya ingin menyampaikan kepada semua pihak, Bapak, Ibu, guru, masyarakat, generasi muda, Mbak, Mas ini yang masih beruntung mendapat biaya dan didukung oleh orang tua, tolong pikirkan masa depan dengan sungguh-sungguh untuk bisa berguna kepada kepentingan keluarga, masyarakat, dan bangsa kita. Ini yang harus dilakukan. Salah satu kuncinya adalah kita berani berbuat sesuatu, dan yang utama adalah kita harus berusaha berbaur dengan semua pihak. Wirausaha itu kuncinya adalah komunikasi. Ini sekian perkenalan diri saya. Dan saya akan masuk kepada penjelasan dasar-dasar wirausaha mandiri. Wirausaha itu tidak genetik. Mengapa begitu? Karena selama saya sekian puluh tahun, hampir setengah abad ini berkarir dalam bidang usaha, itu tidak membuktikan bahwa usaha itu harus genetik. Tidak. Usaha itu adalah seni. Dan untuk melatih menjadi orang yang suka seni usaha, harus bergaul, harus banyak belajar kepada yang sudah punya pengalaman wirausaha. Jadi sekali lagi saya katakan, wirausaha tidak genetik. Saya sudah berpuluh-puluh kali mengatakan seperti itu. Jadi sangat salah kalau di media seorang pengusaha, memilih profesi wirausaha itu harus genetik. Tidak, saya katakan. Banyak orang yang bapaknya pengusaha, anaknya tidak minat jadi pengusaha. Perusahaannya dijual. Jadi sangat salah. Tidak genetik. Di negara manapun banyak yang jadi pengusaha. Tidak hanya etnis, suku, kelompok tertentu. Tidak. Jadi wirausaha itu tidak genetik. Apa ini saya ingin jelaskan? Supaya generasi muda kita berani masuk di dalam pilihan menjadi wirausaha.
Mengapa harus bergaul? Supaya tahu ilmunya orang menjadi wirausaha. Ya kalau ingin jadi wirausaha, lalu bergaulnya di orang yang punya pilihan menjadi profesional atau pegawai atau menjadi teknologi, ya nggak sama. Padahal sebenarnya ilmu ekonomi itu harus menjadi fungsi dasar prinsip hidup manusia. Apa profesinya? Mau politisi, mau seniman, mau teknologi, akademisi, atau dokter, atau apapun lah, pokoknya harus punya ilmu ekonomi. Jadi pertama tadi saya katakan wirausaha tidak genetik. Dilanjut yang kedua, wirausaha itu pilihan. Jadi tidak bisa dipaksa. Seperti putra-putri saya tidak saya paksa dia nanti jadi wirausaha, terserah. Bahkan waktu dia masih pendidikan SMA, saya tawarkan. Karena ada tetangga, ada banyak yang profesinya dokter. Pak Heru, putra-putrinya disuruh masuk fakultas kedokteran. Di hadapan saya ada anak-anak. Saya katakan, gimana masuk dokter? Enggak lah, Pi, enggak minat. Ini sesuatu hal yang paling mendasar. Jadi apapun profesi itu harus karena pilihan dan minat dan bakat. Jadi wirausaha itu pilihan. Resiko jadi pengusaha juga harus dipelajari. Makanya tadi saya katakan dari bab pertama, wirausaha itu genetik dan seni. Seninya itu ada dan berani. Pada satu saat, contoh sajalah warung makan gitu. Tidak ada pengusaha warung makan itu sudah memilih jadi warung makan sepi atau tidak laku. Kan kepengen rame, giliran rame, banyak masalahnya. Sering saya bercanda kepada warung makan langganan saya. Tok nggak ditambah omsetnya, persediaannya supaya cepat, makin banyak untungnya. Wah, nggak bisa, Pak. Kalau ditambah nanti pas sepi, rugi, atau tenaga kerjanya tidak ada. Jadi tidak semudah itu meraih cita-cita kita usaha makin besar. Itu ada seninya. Contoh warung makan tadi. Tempatnya dulu sederhana, di pinggir jalan gitu. Banyak untungnya, sudah ditabung, beli tempat yang strategis, bagus, dibangun baru. Belum tentu loh, malah omsetnya makin meningkat. Belum tentu. Belum tentu. Karena apapun usaha kita, itu ada keterkaitan dengan keberuntungan, itu adalah rezeki dari yang kuasa. Tidak ada. Jadi wirausaha juga harus seperti itu. Profesi apa? Apapun seperti itu, tidak ada. Contohnya dokter misalnya. Nggak ada dokter kepengen sepi, kepengennya, wah pasiennya berjubel antri. Giliran berjubel, tidak bisa istirahat. Praktek dari pagi sampai malam, ke rumah sakit, balik lagi, tungguin pasien, nggak bisa menolak. Tapi kalau mau sepi nggak ada orang, ya santai hidupnya, tapi kan tidak sukses, tidak maju. Itu persoalan yang ada di dunia ini. Jadi tidak gampang, tidak mudah bahwa profesi sebagai wirausaha itu asal jadi wirausaha langsung sukses. Tidak. Ada naik turunnya. Bahkan saya menemukan sebuah pesan dari leluhur saya mengatakan begini. Hoki teit punsu tenji. Kalau diterjemahkan begini. Keberuntungan ini nomor 1. Kepandaian itu nomor 2. Ini terbukti. Bahkan saya pernah di depan forum bisnis Unika, saya mengatakan kepada dosen dan para
mahasiswa di sana. Tidak ada proposal yang disetujui oleh dosen atau dekan yang tidak menguntungkan. Semua harus menguntungkan, tapi usaha tidak selalu menguntungkan. Sudah di depan mata, di telapak tangan itu bisa gagal. Nah, ini harus siap menjadi wirausaha. Kalau semua dipaksakan harus untung dengan menghalalkan segala cara, akibatnya itu suatu saat akan layu sebelum berkembang, akan mati, dan pondasinya akan roboh. Bisa diamati dampak krisis ekonomi pandemi 2020 sampai sekarang. Perusahaan-perusahaan yang terlalu cepat berkembang dan ambisinya terlalu tinggi, rontok. Saya tidak ingin menyebutkan mungkin Mbak Mas siswa-siswi SMK, SMA, Don Bosco bisa belajar dari berbagai berita media massa. Perusahaan-perusahaan yang prudent, hati-hati pun belum tentu tidak selamat. Bisa selamat, bisa tidak. Tapi persentasenya perusahaan yang prudent, yang bertahap pelan-pelan juga, jadi perkembangannya pelan-pelan akan masih bertahan di tiup badai berbagai krisis. Saya termasuk mempunyai prinsip ekonomi bisnis dengan cara bertahap. Dengan konsep one step ahead, selangkah lebih maju. Pelan-pelan, asal maju. Memang ditertawakan oleh banker, oleh teman-teman yang sudah maju. Saya bilang enggak apa-apa lah. Yang penting saya maju, masih bayar karyawan, bisa dipercaya dengan kualitasnya, profesinya. Jadi kalau usaha saya itu diawali dari nol, dulu saya ke tambang naik sepeda motor. Ya bertahap, pelan-pelan, setelah 40 tahun toh saya bisa beli alat-alat berat, heavy duty, misalnya loader dan sebagainya, nilainya sangat mahal, dan punya truk, punya dan sebagainya. Meskipun tidak lepas dari goncangan-goncangan krisis ekonomi. Ini yang saya katakan, wirausaha itu ada resikonya. Tidak kalau mesti jadi usaha mesti untung. Kalau pengusaha mesti untung itu hanya reseller. Jadi sekarang yang lagi tren itu kan lewat online, jadi reseller, dapat komisi. Ya, betul. Tapi itu musiman. Tidak akan berkembang menjadi sebuah potensi usaha yang mapan menurut saya. Yang mapan pun saja kalau tidak menyelesaikan situasi juga akan hilang di telan perkembangan zaman. Sehingga sekarang yang lagi tren kan adanya disrupsi atau gelombang hebat yang terjadi perubahan, semua harus pakai sistem IT. Orang tidak, dulu karcis kereta harus antri, sekarang cuma online tanpa kertas, nanti pembayaran tanpa kertas. Ini harus kita sikapi sebagai wirausaha. Dan saya sampai hari ini pun tetap terus belajar teknologi, termasuk nantinya ini masalah isu pemanasan global, apa yang harus kita lakukan. Ini yang resiko menjadi wirausaha. Jadi apapun, mau dokter punya klinik, punya rumah sakit kan harus tahu ekonomi. Untung ruginya, konsepnya bagaimana. Jadi profesi apapun tidak lepas dari ilmu ekonomi. Dulu saya waktu SMP kalau bercanda sama teman-teman saya yang masuk SMA jurusan ekonomi, saya katakan ekonomi ngitung utangnya negara gitu. Tapi ternyata setelah saya bekerja saya sadar bahwa saya harus paham ilmu ekonomi dan strateginya. Saya pernah baca buku yang namanya Blue Ocean Strategy. Itu buku ilmu ekonomi yang diciptakan berapa
dekade yang lalu. Itu yang menjadi masalah yang perlu kita harus pelajari. Jadi jangan ngetren kalau bisa usaha. Wah, ini lagi tren jual batik, saya jual batik saja. Boleh jual batik, tapi batik yang bagaimana? Jangan batik yang sudah banyak diproduksi, dijual oleh para pengusaha yang lain, ikut sama-sama di sana. Lagi tren tambah udang, semua ikut tambah udang. Nah, ini kan nggak baik. Kalau sekarang banyak tambah udang, bagaimana produsen udang itu, tambah udang itu kita cari peluangnya supaya memanfaatkan produksi udang. Misalnya batik juga begitu. Kalau banyak batik, buat sepatu atau sandal atau jaket yang pakai batik kan begitu. Jangan semua produsen batik. Nanti mati bersama. Saya masih ingat pertama kali diminta bicara oleh Pak Bupati Rembang tahun 95, itu membahas masalah ekonomi di depan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia. Saya ditanya oleh seorang wartawan yang profesinya juga menjadi pengelola pengeringan ikan teri. Pak, ini kalau saya produksi sudah baik, kenapa selalu ditolak oleh buyer di Jepang? Saya tertawa dengan, loh kok Pak, Bapak tertawa? Iya, itu kan bagian dari strategi ilmu ekonomi orang Jepang, pengusaha Jepang, saya bilang. Jadi antar pengusaha pengeringan teri itu diadu sendiri. Kalau dia ke perusahaan A ngomong, itu si B boleh 1.000 per kilo. Datang ke si B, dia bilang si A boleh 900. Nah, kalau sudah paling terakhir dia mengatakan sampai di Jepang kualitasnya tidak bagus. Lalu gimana? Saya kembalikan atau dikasih diskon? Makanya harus para pengusaha harus punya strategi. Bagaimana supaya tidak diperlakukan seperti itu? Itu ada strateginya. Harus cari cara seperti itu. Bagaimana caranya? Yaitu menurut pengalaman sendiri-sendiri. Gitu. Kalau saya bilang ya memang harus punya cara, jangan menjadi satu, menjadi pilihan yang sama. Ini prinsip wirausaha itu pilihan dengan segala resikonya. Apa ada nggak banyak maju? Banyak. Karyawan yang mengundurkan diri menjadi pengusaha juga ada. Meskipun sekelas UMKM atau juga banyak kawan saya yang dulu profesinya mulai usaha jadi maju ada. Banyak faktor yang membuat itu, faktor keberuntungan dan faktor ketangguhan, keuletan. Wirausaha itu adalah pilihan, tidak bisa dipaksakan. Belum tentu orang tuanya pengusaha, anaknya pengusaha. Belum tentu orang tuanya petani, anaknya jadi petani. Bisa jadi pengusaha. Itu banyak contoh dan bisa dipelajari. Ketiga, wirausaha itu perlu strategi. Jadi janganlah menjadi pengusaha itu muluk-muluk. Ambisinya terlalu tinggi, mimpinya terlalu indah. Wirausaha itu, pengalaman saya memulai usaha adalah pakai strategi 5L. Low investment, low cost, low profit, long term business, loyalty to customer. Ini adalah perjalanan karir usaha saya. Saya dulu tanpa modal, nol. Pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu. Profitnya ya kecil, makanya cost-nya dibuat kecil. Bagaimana? Jadi sampai detik ini di otak saya setiap hari itu berpikir bagaimana supaya efisiensi. Jadi di otak itu mikirnya basicnya efisien. Jadi kalau sekarang sampai saya ngakal ini, ngakal itu, coba ini, coba itu, karena caranya efisien. Bayangkan kalau harga beli dari pabrik PT Asahimas sudah 5 tahun tidak dinaikkan. Karena situasi krisis ekonomi. Semua kebutuhan peralatan naik produksi saya. Bagaimana? Ya cari cara. Apa yang bisa diefisienkan harus diefisienkan.
NPS-nya harus jangan terlalu gede. Dikendalikan NPS-nya sehingga mungkin biaya bunga bank tidak terlalu besar. Ini yang menjadi. Profitnya pasti kecil. Nah ini harus berani untuk efisien. Istilahnya kita harus menyesuaikan keadaan. Jangan kita bulan ini untung 10 juta, dipakai 5 juta. Bulan depan kita dapat 5 juta, dipakai 5 juta. Bulan ketiga habis. Nggak punya modal kita. Jadi bagaimanapun juga kita harus efisien. Dapat 10 juta, ya kita pakai 1 juta dulu, maksimal 2 juta. Yang lain buat cadangan. Kalau perlu buat perbaikan produktivitas, efisiensi. Ini yang mesti harus dijaga. Saya dulu ditentang oleh perbankan yang membiayai program usaha saya. Saya bilang nggak bisa. Kalau saya untung besar, suatu saat buyer saya, pembeli saya akan tarik. Ada orang lain menawarkan lebih murah, dia akan pindah. Dia akan pindah. Padahal kan kita perlu bisnis jangka panjang. Ini yang kelemahan di negeri kita. Kalau lagi laris, wah, dinaikin terus harganya. Untungnya gede, man. Ini memaksa orang lain memasuki peluang bisnis yang kita kerjakan. Jadi wirausaha itu juga harus jeli. Tidak semata-mata kepengen untung besar saja. Bagaimana nanti demand masyarakat? Bagaimana musuh-musuh kita? Ini harus kita pertimbangkan. Makanya saya menemukan strategi 5L. Kita harus loyal kepada customer. Kalau kita tidak loyal, dia meninggalkan kita. Kita juga kelabakan. Contoh sajalah, contoh yang gampang. Sekarang televisi, peralatan cuci, apa-apa ini dulu yang banyak merek-merek branded dari import, sekarang mulai kalah dengan produk dalam negeri. Kalah. Pasarnya itu sudah mulai digerogoti besar sekali. Ya karena apa? Orang investor luar negeri itu berpikirnya basicnya di negaranya. Harganya makin mahal, lalu teknologinya dinaikin terus, sehingga suatu saat daya beli masyarakat makin merosot. Seperti dampak ekonomi krisis pandemi COVID ini sangat berat. Sehingga barang-barang itu yang harganya mahal mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Mengapa itu terjadi? Produk Cina membanjiri pasar di negeri kita. Di Cina itu basicnya adalah bukan profit per unit, tapi global profit. Jadi diproduksi besar supaya untung sedikit, jadi jumlahnya besar. Basicnya produsen di Cina itu di situ. Jadi kalau kita beli peralatan buatan Jepang dengan Cina itu bedanya bisa sepertiganya atau seperempatnya. Karena dia berharap tadi low cost, low profit, long term business. Akibatnya apa? Produsen di Cina makin berkembang. Nah, nanti pelan-pelan dia meningkatkan kualitas. Caranya begitu. Jepang pun dulu begitu. Awalnya melawan industri dari Eropa, dari Amerika kan yang dulu mahal. Jepang mulai bisa memproduksi peralatan, barangnya murah, mobil misalnya. Pelan-pelan Jepang maju. Ini yang menjadi loyalty to customer. Langkah berikutnya, wirausaha itu berani gagal. Tidak ada sesuatu hal yang selalu sukses, selalu gagal. Saya pun berulang kali, puluhan kali gagal. Muat mesin, baru dilas, ditempelin, dibuat giling batu, belum 2 jam. Wambrol, grobiak. Ini yang perlu. Generasi muda kita ini punya semangat untuk itu. Nggak ada sesuatu hal itu seperti balik telapak tangan mudah, nggak ada. Hidup ini penuh
jalan terjal dan cobaan. Hanya mukjizat yang bisa membuat sesuatu hal itu tidak pernah gagal. Makanya pemimpin-pemimpin yang tidak pernah gagal itu akan mengukur semua yang dipimpin dan semua kebijaksanaannya, semua dianggap pasti kebijaksanaan benar. Tidak, saya katakan. Apapun bisa terjadi. Termasuk dampak krisis ekonomi global pandemi ini. Ini tidak ada profesor manapun di dunia, termasuk saya pun tidak berpikir ada dampak ekonomi yang demikian berat. Saya pikir pandemi saya ternyata dampaknya berat. Semua perusahaan penerbangan kolap. Kami pun kolap. Dan saya berpikir industri kaca pun suatu saat akan makin merosot. Karena apa? Karena orang nggak ada bangun gedung. Semua online. Ini harus kita pertimbangkan, harus kita pelajari. Jadi bagaimana kita harus lolos dari itu? Ya kita harus siap. Jangan selalu optimis. Saya sering baca buku kegagalan seseorang. Dan yang paling terkenal di Malaysia, seorang buku yang judulnya Berani Gagal. Nggak ada. Sekolah pun jangan menganggap semua siswa itu berhasil. Jangan. Gagal itu biasa. Gagal itu biasa. Anak saya dulu, yang putri itu, rapotnya itu, merahnya berapa? Ranking ke-30 dari 34 siswa SMP Donsap dulu. Ya waktu lulus SMP dengan nilai terbatas, saya mau pilih masuk Karangturi, mau ke Loyola, menolak dia. Masuknya di SMA Krista Mitra. Kaget saya nggak pernah dengar. Setelah saya lihat di sana, muridnya itu cuma 20 anak satu kelas. Tapi merubah semangat jiwa putri saya. Karena kakaknya di Loyola. Dia bilang, saya malu kalau di Loyola. Saya bodoh. Tapi dia milih di Krista Mitra. Pilihan, saya turuti. Itu pilihannya dia. Nggak saya paksa. Nggak saya paksa. Tapi dia bisa merubah kemampuannya. Sehingga pernah dikirim menjadi pertukaran pelajar di Australia selama 2 minggu. Sampai saya tertawa. Bahasa Inggrismu kayak gobel-gabul kok. Terus pokoknya berani. Berangkat dia. Berangkat. Saya biayai. Kita tinggal di keluarga di sana di Australia. Itu pilihan. Dan yang lebih hebat lagi, dia waktu kelas 3 ikut, saya tidak tahu malah. Suatu saat malam dia tanya, tapi kalau usaha rumah makan Jepang kan mahal, dan memang harganya mahal, bagaimana cara bisnis menurut Papi? Lalu saya kasih strategi 5L tadi. Low invest, low cost, low profit, long term business, loyalty to customer. Loh ini penjelasan gimana? Wes belajar Papi, sudah malam sibuk. 3 minggu atau sebulan kemudian, ditelepon oleh Universitas Ciputra. Putri saya masuk 1 di antara 6 finalis. Mengapa ditambah 6? Menurut penjelasan panitia, karena dia seorang wanita sendirian, dan itu lomba itu bisa berdua, bisa sendirian. Satu-satunya wanita siswi wanita dari luar kota. Tampilnya di mall, acaranya di sidangnya itu di mall. Sana itu mall apa itu Pakuwon City. Jurinya orang tangan kanannya Pak Ciputra di Jawa Timur. Ketua Komisi C, Dekan Fakultas Ekobisnya Ciputra. Putri saya dengan tenang dan berani menjadi juara 2, mendapat beasiswa full, uang gedung, uang semester, uang SKS, dengan syarat IP-nya tidak boleh kurang dari 3. Istri saya itu bingung. Dan ya bayar toh, nek sudah
dia masuk di situ IP-nya kurang dari 3, ya kita bayar, enggak apa-apa. Lulus 3,5 tahun. Boleh tanya, dia lulus di Ciputra 3,5 tahun, padahal dulu di Donsap itu kalau dengan Bapak Ibu guru yang sekarang masih ada boleh ditanyakan. Ranking 30 dari 34 siswa. Itu pilihan, jadi dia setelah memilih bisa berubah. Sekarang jadi bisnis. Sudah menikah, suaminya pengusaha angkutan truk, tapi dia berdua dengan istrinya, suaminya setiap Jumat, Sabtu masak, membuat masakan, dan omsetnya sudah lumayan dijual dengan online. Ini pilihan, jadi nggak ada pengusaha yang selalu apa nggak laku, pernah dia gagal. Padahal putri saya itu dulu waktu SD, SMP masak saja nggak suka, tapi karena saya pribadi, kakaknya istri saya suka masak, akibatnya dia di Surabaya hidup sendiri di sana, kos di apartemen, masak. Ini berubah. Jadi kehidupan manusia bisa dan nggak selalu berhasil dan gagal dan bisa di sana. Dan ingin saya tambahkan, saya lupa, saya waktu SD kelas 6 itu diajarin masak nasi oleh ibu saya dengan pesan, kita keluarga miskin, besok kamu mesti merantau dari Kota Lasem. Makanya untuk bisa menghemat minimal bisa masak nasi. Nggak punya duit makan sama kecap jalan. Saya belajar masak dan dulu masak nasi tidak seperti sekarang pakai rice cooker. Dulu pakai panci saja. Ternyata membuat saya hobi masak sampai sekarang. Saya ini kalau di Rembang tidak pernah yang ada yang masakan, nggak ada. Kalau untuk makan karyawan, staf, saya siang memang saya pesankan dengan istrinya staf saya beli. Tapi saya tambah, saya masak sendiri. Tapi kalau pagi malam saya lebih sering masak sendiri. Saya sudah dilatih dari muda untuk begitu. Cuci pakaian, cuci sendiri. Nah, anak sekarang kan enak. Masak tinggal hidup rice cooker. Lalu cuci tinggal hidupin mesin cuci. Siapkanlah siswa-siswi generasi muda SMA dan Bosco untuk hidup mandiri. Wirausaha itu dimulai dari mandiri. Jiwa kemandirian itu harus dilakukan. Dilanjutkan kelima, wirausaha itu gagal 100 kali, bangkit 100 kali, 101 kali. Jadi nggak ada pengusaha yang langsung sukses, nggak ada. Lim Sulyong pun BCA itu dulu pernah gagal. Siapapun pernah gagal. Tidak pernah ada manusia di dunia ini yang tidak pernah gagal. Bob Sadino pun ya gagal berapa kali. Boleh baca bukunya Bob Sadino. Jadi kalau gagal kita harus semangat. Bagaimana kita pelajari kegagalan? Makanya saya lebih suka belajar dari kegagalan orang lain, pengusaha lain, siapapun yang pernah gagal, saya baca kisahnya. Supaya saya ingin mengambil hikmahnya, bahwa apa yang tidak boleh kita lakukan supaya tidak gagalnya itu menjadi total. Makanya pesan leluhur saya begini, beli baju diukur badannya sendiri. Jadi supaya yang cocok dengan diri kita. Kalau kita tidak, ya jadinya kita akan kesesekan atau terlalu longgar gitu. Jadi kalau kita spekulasi boleh, bukan nggak boleh. Tapi jangan sampai baju celana kita habis. Itu yang jadi masalah. Itu inti-inti pelajaran ekonomi dari leluhur saya. Makanya semangat untuk bangkit itu diperlukan. Tanpa keberanian untuk bangkit dan putus asa, tidak akan kembali menjadi pilihan wirausaha itu akan terjadi. Keenam, wirausaha itu perlu latihan. Jadi kalau tidak pernah dilatih, tidak mungkin akan terjadi. Nggak ada dikasih modal 1 miliar pun kalau nggak pernah latihan jadi pengusaha tidak mungkin. Makanya kemarin saya menyarankan kepada
SMA Don Bosco, sejak awal diteliti minat, bakat siswa, siswi, apa yang jadi pilihannya. Kalau pilih wirausaha, latih aja. Suruh magang di Indomaret, Alfamart, atau toko-toko lain, atau restoran, bagaimana melayani pembeli dan sebagainya. Sehingga nanti akan memiliki sebuah pengetahuan bahwa pengusaha itu harus seperti ini. Begitu. Merintis perusahaan tidak semudah membalik telapak tangan. Punya modal, kalau tidak punya bakat, tidak punya pengalaman, tidak mungkin. Makanya banyak orang memilih menjadi pengusaha franchise atau menjadi reseller. Ya boleh, untuk pengalaman awal begitu boleh. Tapi ke depan harus dipikirkan bagaimana punya kemandirian sebagai wirausaha. Nah, kalau franchise atau kita hanya tergantung orang lain, kan selamanya profit kita diukur dengan orang lain. Kalau suatu saat kita ada beda pendapat, diputus bagaimana? Saya punya pengalaman yang menjadi catatan hidup saya. Saya dulu pernah menjadi agen bahan pengecatan mobil yang namanya dempol plastik. Dulu pertama kali di Jawa Tengah ada dempol plastik, nggak ada tahu, merek apapun belum ada. Itu ada salah satu merek yang kebetulan distributornya tuh saya kenal di Jakarta. Saya jual keliling Jawa Tengah, akhirnya berkembang, laku. Begitu sudah mulai pemasarannya baik, distributornya ribut, minta pembayaran tunai lah, harus ada alokasinya dan sebagainya. Saya langsung putus. Udah, saya tidak menjadi agen, tidak menjadi masalah. Saya mau cari bisnis yang lain. Itu contoh. Makanya saya sampai hari ini tidak pernah mau ditawarin bisnis keagenan, itu nggak pernah. Boleh dicatat, dicek agen rokok, agen apapun, itu semua problemnya di sana. Agen oli, agen. Begitu sudah berkembang, prinsipalnya banyak macam. Ada kawan saya ini ya juga bonek juga, dulu ngagenin oli dari Belanda, stempel. Wah gitu, setelah laris, wah aturannya macam-macam. Harganya dinaikkan dan sebagainya. Dianggapnya kamu untungnya udah banyak, saya minta bagian gitu. Nah, itu persoalan. Ya pilih, kalau memang mau jadi agen, jadi reseller, ya harus siap bagaimana supaya tidak dipermainkan oleh prinsipal. Ini wirausaha itu harus seperti itu. Makanya usaha itu dimulai dari yang paling dasar dan kecil. Jangan tahu-tahu punya modal, dimodali orang tua, pegang yang besar. Kalau gagal, sakit. Untuk bangkit, tidak semua orang mampu untuk bangkit. Itu yang besar. Ini yang pesan saya di situ. Kalau nanti mulai dari kecil, dan itu setelah berkembang akan membawa semangat kita untuk terus mengembangkan. Tapi belum kita besar, berharap mimpinya tinggi, ternyata mengalami hambatan. Wah, itu juga sakit. Makanya pesan saya begitu. Kalau kita punya modal besar, tetap mulai dari kecil. Sehingga kalau gagal, bisa ngambil modal lagi. Apalagi yang tidak punya modal, harus lebih hati-hati. Banyak orang punya aset, warisan orang tua, dijaminkan bank, dapat modal besar buat usaha dengan ekspektasi terlalu tinggi. Wah, begitu gagal, habis. Ini yang tidak gampang dilakukan oleh dunia wirausaha. Pesan saya, wirausaha dimulai dari paling dasar dan kecil. Pasti suatu saat akan tetap maju kalau kita lakukan dengan prudent, hati-hati. Saya makanya menemukan sebuah konsep selangkah lebih maju. Jadi saya ini dulu punya lokasi usaha di Rembang ini, beli tanah 1 hektar, masih utang dengan kawan saya, uang rentenir, pagarnya itu saya pakai pagar seng, pakai kayu dari bambu itu, pagarnya aja tidak ditutup rapat untuk menghemat penggunaan sengnya.
Gitu. Setelah pelan-pelan berkembang, yang belakang mulai ditembok, beli lahan di belakangnya 1 hektar lagi, 1 hektar lagi gitu. Jadi pelan-pelan bertahap. Jadi jangan. Nah kalau sekarang bertahap bagaimana? Kalau kita langsung sekali ya biayanya modalnya besar. Ini yang menjadi, dan bersyukur sekarang harga tanah makin mahal gitu. Tapi tembok saya sudah keliling. Ya kenapa dari pelan-pelan ditembok. Jadi ada 2 orang tukang bangunan saya itu yang kerjanya memperbaiki itu. Jadi sehingga modalnya tidak besar. Kalau saya pakai orang 20 bangun cepat selesai, tapi modalnya kan besar. Dulu lokasi penggilingan batu saya di Rembang ini pakai kayu semua. Kemarin setelah 30 tahun, saya rubah pakai besi. Besinya pakai bekas, bagian beli. Sengnya seng bekas. Nanti kalau Pak Hendrik ke Rembang boleh lihat gedung bangunannya seperti apa. Ini saya mulai temboknya saya perbaiki, saya pakai seng sedikit-sedikit sehingga tidak mengganggu cash flow. Keuangan saya tidak terganggu habis untuk perbaikan gedung. Nah, kalau langsung habis 300-500 juta, kan dalam situasi krisis ekonomi kita cash flow-nya merosot, dibuat pembangunan. Padahal kalau nggak dibangun, sudah pada reot, kalau hujan bocor. Nah, ini contohnya dimulai yang paling dasar dan kecil. Dan harus begitu. Kalau tidak, wah itu biayanya mahal. Makanya kalau di pembangunan itu langsung mendadak tinggi, itu biayanya tinggi. Bunganya kalau kredit bunganya tinggi. Makanya saya tetap pilih selangkah lebih maju. Apapun di rumah tangga, di perusahaan, di pemerintahan itu selangkah lebih maju. Jangan ingin selesai segera supaya kelihatan hebat mentereng, tapi beban keuangan kita terbeban. Kedelapan, wirausaha itu harus kreatif, ulet, cerdas, dan membaca peluang. Jadi kalau jadi wirausaha, jalan aja memperhatikan di bawah. Kok bungkus rokok ini kok makin banyak, yang ini kok nggak ada. Itu kita bisa lihat bahwa pemasaran perusahaan tertentu lebih baik, yang satu merosot. Jadi itu kreativitas itu dari diri kita, kemandirian kita, semangat kita. Jadi nggak bisa kita jadi wirausaha berkutat di bidang yang sama. Kita nggak tahu musuh pesaing kita seperti apa. Jadi harus kita baca. Oh pesaingnya seperti ini, ke depan seperti ini. Jadi harus kreatif, ulet. Kalau gagal coba lagi. Cerdas, iya. Kalau nggak cerdas, kalau tell me ya, orang lain sudah sampai bulan kok kita baru ribut di bawah mau bangun peluncuran roketnya, kan nggak bisa. Orang lain sudah sampai Jakarta, kita masih cari mobil di Rembang, nggak nyampe ke sana. Orang lain sudah jual barang di sana habis, kita barangnya sampai sana busuk, kan nggak bisa. Jadi membaca peluang, cerdas itu penting. Jadi wirausaha siap seperti itu. Apa itu profesi yang lain? Ada. Dan seniman pun harus membaca peluang. Harus cerdas. Kalau tidak, ya ketinggalan zaman. Ini yang menjadi masalah. Dan ini tidak kalah pentingnya adalah wirausaha berani berkorban dan siap melayani. Mengapa? Karena tadi supaya customer-nya itu tetap terkesan dan menarik. Wah ini pelanggan saya kok melayani dengan baik. Logistik tidak apa-apa lah. Misalnya begitu. Timbang supaya customer kenal ini karena bisnis yang perlu customer banyak, setahun sekali buat kalender sederhana dibagi gitu. Supaya customer-nya ingat, oh ini yang jual telur ini kok baik. Dipilih yang baik, yang jelek jangan
karena ingin untung besar, yang cacat pun dimasukin. Atau jual makanan, warung makan, masih sisa, ya tak panasi besok dijual lagi. Tidak mau rugi, tidak mau berkorban. Begitu konsumennya tahu, jadi kecewa. Setelah kecewa apa? Dia akan kembali. Makanya saya sering kritik pada supermarket dan sebagainya. Maaf Pak, tidak ada bungkusnya plastik, dilarang pemerintah. Lucu, saya bilang. Lucu. Lalu yang dijual di supermarket itu 99% bungkusnya plastik kok. Kita konsumen untuk bawa barang saja tidak diberi kantong plastik. Kalau yang baik ya, Pak maaf ini saya kasih kardus. Oh iya nggak apa-apa saya bilang. Ini teknologi ekonominya pemerintah itu membuat keputusan itu tidak melaju itu. Yang harus dibeli itu adalah plastik bekas, dikumpulkan, dibeli mahal, dikerjakan oleh di recycle kembali, itu yang disubsidi pemerintah. Sehingga sampah plastik itu akan makin berkurang. Nggak mungkin hilang penggunaan plastik, nggak mungkin. Karena itu adalah yang paling murah. Paling murah dan nggak mungkin. Ini contoh seperti itu. Jadi wirausaha berani berkorban dan siap melayani. Perlu kalau pembelinya sering beli jumlah banyak, kasih bonus. Nah, biasa beli 10 kilo telur, ya udahlah ini Bu ada yang cacat sedikit, daripada tak buang tak tambahkan sedikit. Akibatnya apa? Konsumen akan senang. Jangan selalu ngitungnya untung terus saja. Oke lah, untung itu penting. Tapi kalau perlu untung 1.000, sudah kita untung 1.000 cukup, untung 2.000, yang 100 perak, 200 perak kita kembalikan ke konsumen. Itu wirausaha, karena menjadikan nama baik itu sangat sulit dan lama, perlu proses. Kami dipercaya oleh PT Asaimas perlu waktu 25 tahun. Perlu 25 tahun. Makanya wirausaha berani berkorban dan siap melayani, itu adalah bagian dari membuat nama baik. Wirausaha jeli dalam perhitungan dan pertimbangan. Nah ini penting. Tadi untung ruginya. Kali ini kita untungnya mepet, nggak perlu impas. Tapi kemudian kita besok konsumennya senang, percaya, untungnya jadi banyak. Semua harus dipertimbangkan. Tidak ada apapun yang kita seperti membalik telapak tangan. Oh ini bungkusnya kurang baik, kita perbaiki bagaimana supaya konsumennya tidak dirugikan. Itu persoalan-persoalan yang harus dijaga. Karena wirausaha itu seni. Nah, seninya seperti ini. Seperti ini. Kalau perlu ada pembeli bawa anak kecil, kita kasih permen anaknya. Pertimbangannya, perhitungannya ada. Supaya anaknya senang, tidak rewel, bapak ibunya datang kembali. Itu teori wirausaha dan nggak gampang gitu. Dan itu seni, tidak ada di dalam pelajaran ilmu ekonomi bisnis. Itu seni dan itu bakat, talenta ada. Bagaimana di sana gitu. Hubungan personal antara penjual dan pembeli itu penting sekali. Jangan sekali-kali dalam bisnis kita menipu. Sekali tidak ketahuan, 2 kali ketahuan, ketiga, keempat kali kita ketahuan, habis. Banyak contoh dan banyak. Kalau kualitasnya buruk, katakanlah buruk. Kalau baik, katakan baik. Istri saya tuh punya langganan di Pasar Gang Baru Semarang. Penjual cumi mentah itu. Itu ada penjual karena sudah langganan lama. Kalau dia jual cuminya bertelur, dibeli 1 kilo, 100% bertelur. Meskipun harganya mahal. Itu sudah pintarnya penjual cumi itu. Supaya bisa jual mahal, dia pilihin yang
dan dijaga kualitasnya dan tidak pernah nipu. Dibanding sama-sama banyak penjual cumi, istri saya pasti beli di situ. Telur bebek, saya ini kalau makan apapun di dadar, diceplok itu makannya telur bebek. Kenapa? Saya ingin yang alami, organik. Bebek itu yang satu-satunya telur yang masih organik, lebih muda. Bebek yang dikasih pakan pakai konsentrat, itu kuning telurnya masih muda. Kalau yang diliarkan, kuning telurnya masih sangat kuning. Yang pakannya ikan, apa dan sebagainya itu pasti sangat kuning. Seringkali saya kalau beli, ini alami-alami, dipecah ya, warna kuningnya muda. Akhirnya dari berapa gitu, lama-lama punya langganan, yang kuning telurnya dipecah pasti kuning. Harganya sedikit mahal, beda 1.000. Atau kok 1.000, 100 atau 200 rupiah. Ini cara bisnis. Ini bisnis yang kecil saja. Coba nanti dilihat. Ayam kampung yang dipelihara dengan alami, tidak diberikan konsentrat, telur kuning telurnya pasti sangat kuning. Tidak ada. Dan coba ditarik, pedagang-pedagang itu akan bisa dipilih. Itu salah satu contoh. Lalu ke-11, wirausaha hemat dalam penggunaan uang dan utamakan peningkatan operasional usaha. Tadi sudah saya singgung. Kalau untung 1 juta sebulan, jangan dipakai 500.000, pakai 100.000, 200.000. Wah, nggak cukup, Pak. Ya harus dihemat. Caranya bagaimana? Karena pikirkan modal tambahan ke sana. Janganlah terbuai oleh tawaran kredit perbankan. Kalau penting sekali ditambah. Kalau sudah kredit nggak bisa lepas. Kita tiap jam 12 malam sudah mikir bayar bunga. Saya saat ini sudah terlanjur expand tahun 2018-19 punya utang bank. Sekarang ini ditambahin lagi sama perbankan. Udah Pak, Bapak butuh kualitas Bapak. Maaf Pak, terima kasih. Saya mau cicil utang saya akan kurangi sampai batas yang minimal. Memang perbankan mati kalau tidak menyalurkan kredit. Tapi kita jangan sampai terbuai oleh pinjaman. Termasuk pinjaman online, termasuk pinjaman. Orang nggak punya butuh duit, caranya ya bagaimana, apa yang kita bisa hemat. Saya sering dapat keluhan dari orang tua, gimana Pak ini anak saya kerja nggak cukup buat bayar cicilan online. Lah kenapa kok sampai ngambil pinjaman online? Butuh ini, butuh, lah ini. Baru bekerja sedikit, ambil kredit mobil, kredit rumah. Kredit itu jangan terlalu kecil di down payment-nya, uang mukanya. Karena apapun kita membayar bunga. Jadi iming-iming down payment kecil itu menjerumuskan. Jadi kita harus berhitung penggunaan uang untuk meningkatkan. Sekarang saya sampai sekarang ini untuk menggunakan uang, keluarkan uang 5-10 juta itu tidak langsung keluar meskipun usaha saya skalanya sudah skala menengah, nggak gampang. Saya harus mikirkan besok mau beli besi apa, beli onderdil apa, itu menjadi sebuah kajian. Dan ini putra saya sudah mau yang pegang, sudah 5 tahun ini putra saya yang saya suruh pegang. Saya hanya memberikan ACC saja. Karena apa? Saya melatih dia. Wah ini nggak punya duit ini, pokoknya caranya gimana? Kamu yang harus ngatur mana yang dihemat, mana dia, kamu yang ngatur. Nggak gampang itu memang, tapi harus. Kalau saya ini gudangnya harus perbaiki, oke, perbaiki. Saya membuat perencanaan begini. Nah, dia yang nanti yang ngatur duitnya. Termasuk awalnya istri saya, kan sudah mulai. Istri saya yang hanya mengeluarkan uang, tapi yang membuat perencanaan sudah anak putra saya. Sudah saya latih, dan itu sudah 6 tahun. Sejak lulus, dia dari Universitas Petra, jurusan elektro. Saya bilang, kamu harus belajar mengelola perusahaan ini. Tidak bisa kamu tinggalkan begitu saja kamu karena oke, kamu selera elektro, tapi ya selain kamu menyalurkan hobimu, keinginanmu, bidang apa ya, urus perusahaan ini. Dan terakhir ini saya sudah mobil adik saya yang sangat mewah, canggih, sering rusak,
karena elektrik segala tidak sanggup memperbaiki, bawa bengkel ribut, tak disuruh bawa, saya tak bawa, tak serahkan anak saya, bawa cari bengkel, kamu konsultasi. Kemarin sudah selesai, dia cerita begini harus ganti ini di baterai ininya, ya oke, ini untuk kamu belajar, untuk bekal. Nah, kita bayar ke bengkel yang kebetulan ahli ini, itu adalah uang sekolahmu, sekolah untuk ilmu masalah mobil elektrik ini. Nah, ini dalam rangka apa? Menghemat dan untuk peningkatan operasional usaha dan sebagainya, dia harus ke sana. Tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan perusahaan saya di Rembang, di Lamongan sana itu nanti dikelola dengan sistem elektro. Nanti dia ke depan mesti harus yang mencari ilmunya untuk saya. Yang ke-12, wirausaha cari relasi sebanyak-banyaknya. Ini saya sadari karena saya dari muda itu banyak bersahabat dengan semua kalangan, semua profesi, mulai pengusaha, akademisi, tokoh masyarakat, politik, TNI, Polri, segala. Saya termasuk penganut pembaruan nasional. Kita harus berbaur dengan segala lapisan, termasuk rakyat, di mana kita harus, sehingga ini menunjang karir saya selama ini. Saya bergaul dengan siapa saja bebas, dengan kiai, dengan pendeta, dengan siapa itu kita. Pengusaha itu harus banyak relasi. Makanya anak saya setelah lulus SMA di Loyola yang putra, saya minta kuliah di Surabaya. Dan dia setuju pilih Petra karena ada elektronya. Kenapa nggak di Semarang, nggak Salatiga, Jogja, Jakarta? Saya bilang ekonomi Indonesia ke depan itu pusatnya itu ke Indonesia Timur. Sehingga banyak relasi dia di orang Timur Timur, orang Papua, orang Sulawesi, orang Kalimantan. Karena bisnis itu perlu relasi. Ilmu itu hanya dipakai nggak lebih dari 30%. 30%. Yang lain itu adalah relasi. Bahkan ini saya katakan pada istri saya, udahlah, pokoknya nggak perlu dapat gelar, nggak apa-apa, asal dia punya relasi dan baik. Dan ini terbukti, relasinya orang Malang, orang mana. Dan orang Semarang, dia dari SMA aja kan udah cukup banyak. Kalau di Loyola satu kelas itu 30 anak, 6 kelas kan 180. Belum yang kelas 2, yang kelas 3. Kalau di Semarang kan cari gampang. Putri saya begitu dia terpilih sebagai juara 2 Ciputra, setuju sekali saya. Langsung ke Ciputra. Kenapa? Relasinya juga banyak. Bahkan banyak temannya dari Semarang yang kuliah di sana. Gitu. Itu kira-kira relasi itu perlu. Karena apa? Ke depan itu relasi. Kalau ketemu orang harus duduk di kereta, di pesawat, di mana kita harus membuka komunikasi. Siapa tahu itu adalah peluang usaha kita. Ini yang perlu saya 12. Yang 13 ini, kenapa saya taruh 13 ini sangat penting. Ini angka krusial 13. Wirausaha jaga komitmen, kualitas, harga, dan pelayanan. Intinya jujur. Jangan jadi pengusaha sering tidak jujur karena ingin target keuntungan lebih besar. Ini berat. Jaga komitmen. Rugi pun harus kita lakukan untuk membuktikan komitmen kita kepada pelanggan, pada konsumen. Saat ini usaha saya, truk saya muat barang dari Lamongan, dari Rembang ke Cikampek, itu pulangnya kosong. Kenapa kosong? Nunggu muatan di Jakarta lama. Kalau saya tidak pulang kosong, komitmen saya ordernya pabrik berkurang, tidak bisa tercapai, nanti kondisinya tidak baik. Dan juga pabrik saya tidak bisa diangkut barangnya. Rugi, Pak. Iya, asal nutup biaya operasional tidak masalah. Karena ini ada sebuah komitmen, pelayanan, kualitas, dan termasuk harga. Yang 14 juga sangat penting, wirausaha tidak boleh cepat puas. Jangan karena sedikit sudah cukup puas. Dan terakhir, wirausaha berjiwa peduli pada kegiatan sosial.
Saya percaya bahwa kita berbuat sosial itu membawa kita mendapatkan rezeki ini, kita berbagi. Minimal Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik pada kehidupan kita. Karena berbuat sosial itu tidak ada ruginya menurut saya. Asal disesuaikan kemampuan. Nek penghasilan sebulan 10 juta berbuat sosial 500.000 ya saya pikir hal-hal yang sama. Sementara itu dulu sekian penjelasan saya. Mari kalau ada siapapun yang ingin bertanya atau memberikan komentar, kritik, mungkin saya banyak kurang dan salah karena saya hanya alumni SMP saja. Jadi istilahnya S9, SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Dan saya kembali mengulang kepada Mbak, Mas, siswa, siswi SMP Don Bosco ini harus bersyukur, harus berterima kasih kepada orang tua yang telah berjuang membiayai sampai sekolah SMA Don Bosco. Besok jadi apa? Hanya diri kita sendiri yang akan menentukan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat Bapak Heru. Sangat luar biasa sekali sharingnya. Nah, saya pernah baca-baca juga nih tentang pelajaran Bapak Kaya dan Bapak Miskin dari Robert Kiyosaki. Dari buku saya pernah baca bahwa maaf Mas, kurang keras Mas. Ya. Halo? Agak keras sedikit. Halo. Halo ya. Saya mau berbagi pengalaman sedikit nih Pak. Saya dulu pernah baca-baca buku Robert Kiyosaki, Bapak Kaya dan Bapak Miskin. Itu diajarkan tentang orang kaya dia akan uang akan bekerja untuk orang kaya, tapi orang miskin dia bekerja untuk uang, gitu Pak. Jadi dia akan pertanyaannya? Ini saya hanya mengomentari atau menjelaskan karena orang kaya kan. Ya, silakan terus. Orang kaya akan fokus membangun aset, sedangkan orang miskin dia akan fokus membangun liabilitas. Seperti contohnya orang miskin dia gajian, dia terima buat beli motor, belum pajaknya. Terus tapi orang kaya dia beda, dia bangun bisnis, putar uangnya untuk bisnis, sehingga dia mempunyai penghasilan yang lebih. Gitu Pak. Sini dengan Mas siapa Mas? Yedija. Yedija. Ya. Baca buku baiklah, boleh. Tapi ambil hikmahnya saja. Biasa Mas motivator itu berpikir dari segi pemikirannya sendiri. Jadi saya termasuk suka baca buku, tapi saya pilih apa yang menjadi baik. Kalau tulisan tersebut, buku Robert Kiyosaki itu membuat orang menjadi takut untuk berkembang, takut untuk maju. Nggak usah takut. Kalau kita usaha dengan sungguh-sungguh, dengan menghemat tadi, menabung dan sebagainya, punya strategi bisnis yang baik dan berkembang, suatu saat kita jadi orang kaya. Jadi nggak usah takut, wah ini kita selalu kalah dengan orang kaya. Enggak, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya dari nol, SMP tidak punya uang, orang tua saya tidak mampu makan untuk hari ini, usaha makan untuk besok pagi. Ini enggak masalah. Yang penting semangatnya. Justru ini saya berbagi pengalaman yang saya katakan tidak saya pamer, tapi saya melakukan itu dari nol. Tidak ada modal pun dari siapapun, dari orang tua, dari pemerintah, dari enggak ada. Hanya malah saya membantu itu dari relasi. Karena hubungan saya baik, jujur, sehingga dibantu oleh relasi, dipinjemin uang dan sebagainya begitu. Jadi jangan baca buku itu baik, tapi jangan semua ditelan dengan mentah-mentah. Banyak buku yang lain. Coba cari buku yang berani gagal itu. Itu saya dulu sering beli di Gramedia, saya bagi kepada siswa-siswi SMK dan sebagainya begitu. Dan termasuk saya katakan
buku-buku yang baik termasuk tadi Blue Ocean Strategy. Bagaimana kita mengatur strategi. Jadi jangan kita melihat bayang-bayang yang terjadi yang ditulis-tulis itu, enggak. Misalnya saya belajar buku sejarahnya William Suryajaya misalnya. Saya tidak melihat William Suryajaya pengusaha sukses gede, enggak. Saya belajar kisahnya dia itu awalnya seperti apa. Itu. Ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Mengapa saya sering diundang beberapa sekolah. Dan Bosco ini saya kedua kali. Dulu tahun 2005 zaman kepala sekolahnya Buder Dwi saya diundang. Dan saya kaget kemarin dihubungi kembali oleh Pak Henry itu kok Pak Heru bersedia untuk jadi narasumber. Sebenarnya saya kepengen kalau perlu Mas yang nggak usah sekolah, Mas ngadakan kelompok lah. Kelompok 20 orang, kapan kita ketemu di sekolah atau di mana, nanti diskusi pribadi dengan saya bersedia, nggak apa-apa. Karena saya ingin pengalaman ini saya tularkan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi saya, kelompok saya, tidak. Untuk ke depan. Karena saya cemas, prihatin, generasi bangsa kita ini semakin terkalah dengan bangsa yang lain di dalam berbagai industri, produksi, ini masalah kita. Kita semua tergantung pada asing. Ini yang jadi masalah. Nggak usah takut. Ya. Seleramu apa? Mau teknik mesin? Silakan. Belajar masalah teknik mesin. Coba Mas bayangkan. Anak saya, putra saya itu waktu umur 5 tahun. Saya belikan mainan apa? Tekan di kawang loh, kayu yang gede. Ditarik. Jadi kalau sore buat mainan sama tetangga, anaknya tetangga itu dia naik, ditarik. Tetangga kadang dia yang narik begitu. Apa itu? Memperkenalkan pilihan. Dan saya mengalami sendiri waktu anak saya usia SMA. Setiap temannya, setiap ketemu datang ke rumah saya tanya, besok mau jadi apa? Nggak tahu Om. Coba bayang. Harusnya itu dari SMP sudah ada pilihan. Dulu waktu Buder Dwi juga dan Buder Theo, saya menjadi komite sekolah Damsap, saya usul anak kelas 9 itu dikumpulkan, adakan acara kita diskusi. Saya cerita, dia tanya. Oh, jadi ketua kelas saja suruh maju pada takut malu kok. Jadi saya berharap ini Mas Mbak siswa-siswi dan Bosco ini tanya aja lah apa yang menjadi yang belum tahu, apa yang menjadi ganjelan di dalam hatinya untuk ke depan masa profesinya itu. Enggak apa-apa. Mungkin saya bisa bantu mungkin. Ya, maaf ya kalau akademis saya ditanya matematika dan sebagainya saya nggak bisa. Tapi kalau semangat hidup dari mulai nol, dari miskin yang dikatakan tadi hanya membayar pajak, bayar kredit, itu saya merasakan. Dan saya lebih berat dibanding generasi muda sekarang ini yang lebih beruntung. Ya, Mas, nggak usah takut lah ya. Bapak tadi maksud saya tuh pelajaran dari bapak kaya dan bapak miskin gitu. Jadi Robert Kiyosaki. Kenapa kurang jelas? Tadi itu maksudnya adalah pelajaran bapak kaya dan pelajaran bapak miskin. Jadi itu Robert Kiyosaki itu punya 2 bapak. Bapaknya satunya kaya, satunya miskin. Nah, bapak kayanya itu maksudnya mengajari bahwa orang kaya dia akan selalu membangun aset, bukan membangun liabilitas. Sedangkan bapak miskin dia membangun liabilitas. Contohnya seperti dia sekolah tinggi-tinggi, tapi dia bekerja untuk orang. Tapi kalau bapak yang kaya, dia menjelaskan bahwa kita tuh harus bangun bisnis gitu, biar uang bekerja untuk kita, biar kita dapat passive income gitu, Pak. Begini, tidak semua anaknya orang kaya itu sukses mampu mengelola usahanya warisan dari bapaknya. Dan tidak semua orang yang bapaknya miskin setelah sarjana lulus itu tidak bisa harus menjadi profesional atau kerja ikut orang lain. Banyak yang mampu. Itu tergantung pilihan dan semangatnya. Banyak contoh perusahaan maju yang sudah berkembang juga dijual karena anaknya tidak mau ngelola, asetnya dijual harganya mahal sehingga dia bisa hidup santai-santai saja. Tapi banyak yang generasi muda yang setelah sekolah mampu bahkan tidak perlu sekolahnya cukupnya saja bisa punya perusahaan, dan itu banyak.
itu roda berputar. Tidak seperti yang dikatakan Robert Kiyosaki. Saya tidak setuju. Banyak perusahaan yang dijual. Saya kan nggak etis nyebut nama perusahaan. Saya tahu banyak perusahaan juga dijual oleh keturunan anak cucunya dan sebagainya. Banyak, bukan tidak banyak, sangat banyak. Itu ada. Dunia ini berputar. Tergantung kita bagaimana masuk di putaran yang seperti apa. Yang penting nggak usah takut. Data bayang-bayang, wah ini anak orang sugih kok bakal jadi ngelola perusahaan. Enggak gampang. Saya pun mengatakan pada putra saya, tidak gampang ngelola perusahaan ini. Karena apa? Saya ngelola dari nol, kecil, sedikit-sedikit. Dia sudah masuk dalam posisi perusahaan ini sudah stabil, besar. Ini gelombangnya kalau perusahaan besar, itu semakin tinggi. Jadi ibarat kapal itu kalau sudah di tengah samudra itu gelombangnya lebih besar. Kalau perahu layar dekat-dekat pantai itu lebih sedikit. Jadi nggak usah. Itu dunia itu berputar. Tuhan itu maha adil. Nggak mungkin yang kaya jadi kaya terus. Nggak usah. Ya. Jadi kesempatan tetap berada, tetap ada. Di mana-mana itu membuat kesempatan seperti itu. Pak, ngomong-ngomong soal perusahaan, saya mau tanya bagaimana cara membangun perusahaan atau membangun startup ini gimana, Pak? Apa bilang? Cara membangun perusahaan dan memulai startup itu gimana, Pak? Tadi, pertama kan kalau memang passionnya membuat startup, kan harus mencari apa yang harus kita yang pilih di bidang apa, kan begitu. Kalau semua generasi muda kepengen buat startup, tidak mau susah payah, ya nanti persaingan di startup juga semakin tajam. Siap nggak bersaing di dalam situasi startup yang semakin tajam itu? Itu yang saya rasakan. Saya tidak ahlinya di bidang startup, tapi saya merasakan bahwa semangat dan tekad kita harus siap nggak menjadi pengusaha bidang startup. Masuk di bidang apa startupnya, kan begitu. Nggak bisa semua orang akan pilih semua startup yang sedang tren sekarang ini. Nggak gampang. Keberhasilan Gojek, keberhasilan segala itu tidak semua sama. Karena momentum waktunya, pilihannya itu tidak sama. Tidak sama. Karena apa? Kalau Gojek pun yang sudah stabil, dia tidak memperbarui strateginya, dia juga akan dimakan oleh pesaingnya. Makanya saya beri pesan, silakan kalau pilihannya membuat startup, tapi harus pelajari dulu hal-hal yang paling baik. Itu saja. Karena membangun sesuatu tidak bisa membalik telapak. Oh, ini harus begini, buat begini, seperti yang diajarkan di pelatihan-pelatihan itu. Jadi mesti apa yang menjadi kelemahan usaha startup, apa yang menjadi kelebihan harus dipahami dulu. Milih sesuatu harus dipertimbangkan dulu. Passionnya oke, startup, ya mulai belajar di bidang startup dulu. Belajar dulu menurut saya. Mau jadi dokter, ya belajar dulu di rumah sakit kan gitu. Ini pesan saya. Kalau memang dia sudah penuh startup banyak sekali, kenapa kita harus masuk di situ? Apa alternatif selain startup yang terkait teknologi, kan begitu? Ini menjadi maaf. Jangan ilmu bebek yang satu bertelur semua bunyi kwek gitu. Jadi kita yang udang, ya udah kamu udang, aku ikan kerapu, aku ada yang startup, aku bidang apa lagi yang terkait dengan online, ya enggak apa-apa. Itu gampang-gampang tergantung selera gitu, Mas. Nah, sekarang generasi muda sekolah bidang apa semua kepengen startup, kepengen online. Wah, jenuh. Nanti jenuh, nanti pelan-pelan semua. Ya, Pak. Terima kasih. Kalau untuk bangun sebuah PT itu bagaimana ya, Pak? Kenapa? Kalau untuk bangun sebuah PT. PT? Ya. PT bangun sekarang gampang kok, Mas. Persyaratan dipermudah oleh pemerintah. Jadi membuat nama PT di akte notaris, langsung daftar
online di pemerintah itu sudah nggak perlu ke Pemda kemana dan sebagainya, nggak usah pakai sistem online itu di online itu ada langsung nanti dapat pengesahan. Jadi nggak usah kayak dulu harus ngurus ke Pemda, kabupaten, wali kota, lalu ke kehakiman, nggak usah. Mereka sudah ada sistemnya sendiri. Namanya satu atap itu, sistem satu atap itu ada langsung. Dan itu nasional sudah enggak. Tapi memang beda kalau PT dan CP gitu. Kegunaannya untuk apa kan gitu. Kalau CP itu kan terkait pribadi. Pemegang sahamnya cukup berdua. Kalau PT itu kan harus bertiga gitu. Jadi itu yang menjadi pilihan. Kalau menurut saya, kalau usahanya masih kecil, CP dulu nggak masalah. Nanti setelah berkembang, ditunjukkan menjadi PT. Karena nanti ada terkait faktor modal dan sebagainya. Itu ada modal di store berapa dan sebagainya. Sekarang dipermudah oleh pemerintah dengan sistem satu atap lewat daftar online gitu. Dan sudah tidak ada persyaratan yang terlalu mengikat. Kalau dulu kan ada, paling kan yang diperlukan tuh izin domisili. PT-nya itu alamatnya di mana, daftar ke kelurahan, diketahui camat, domisili di mana. Itu aja membuat izin satu atap bisa dibuat. Yang penting ada akte notarisnya. Ya. Terima kasih Pak. Buat teman-teman kelas 10 sama kelas 12 nih, ada pertanyaan nggak ya? Halo, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini kita akhiri ya. Sebelumnya ini akan ada presensi untuk kelas 10 sama kelas 12 dan keluar dulu. Ada presensi di live chat. Silakan bisa isi link yang di chat itu. Ya, terima kasih buat Bapak Heru telah mengisi acara buat siang hari ini. Kami selaku host, kami undur diri. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa kembali. Ya.